Shalom semuanya, bagaimana kabarnya saudara? Saya harap semuanya dalam lindungan Tuhan. Semangat dalam menjalani hari-harimu, yakini Tuhan bersamamu. Di sini saya mau menyampaikan firman Tuhan, yaitu dengan tema bangkit dari kegagalan. Sekali lagi saya katakan bangkit dari kegagalan. Yang tertulis dalam Amsal 24 ayat 16. Begini firman Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi saya katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bangkit dari kegagalan. Semua orang pasti pernah gagal. Ya saudara, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab yang pernah gagal. Yang pertama yaitu Musa. Musa gagal dalam membawa bangsa Israel karena dia marah kepada bangsa Israel. Sedangkan Daud gagal mempertahankan kekudusannya karena dia menyukai istri Uria yaitu Batsyeba. Sedangkan Petrus gagal mempertahankan imannya. Apalagi kita itu manusia biasa. Tapi Tuhan gak mau kamu larut dalam kegagalanmu. Tuhan mau kamu bangkit dari kegagalanmu. Nah, berikut kunci bagaimana kita bangkit dari sebuah kegagalan, yaitu yang pertama, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sekali lagi, merendahkan hati di hadapan Tuhan yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 19. Begini firman Tuhan, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Daud menyesali, bahkan dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kamu merendahkan hati saat ini. Kalau kamu pernah gagal, kalau saat ini kamu gagal, Tuhan mau kamu merendahkan hati di hadapannya. Kamu bisa gagal, tapi Tuhan gak mau kamu terlarut dalam kegagalanmu. Ada begitu banyak rancangan Tuhan dalam hidupmu. Untuk itu rendahkan hatimu. Kalau kamu gak merendahkan hati, kamu akan bisa bangkit. Kalau kamu gak mencari Tuhan, kamu gak akan bisa bangkit. Hidupmu akan begitu-begitu saja. Hidupmu akan terlarut dalam kesedihan, dalam tangisan dan tangisan, dalam penyesalan dan penyesalan. Tapi Tuhan mau kamu harus bangkit. Bangkit dari kegagalanmu. Kegagalan mungkin bisa ada, tapi Tuhan gak mau kamu menyesali semuanya itu, menyesali kegagalan itu. Tapi Tuhan maunya kamu harus bangkit. Merendahkan hati. Rendahkan hatimu saudara. Siapakah dirimu? Sadar diri. Siapa dirimu itu? Nah, untuk itu Tuhan mengizinkan kegagalan supaya kita menyadari kesalahan kita, serta belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh. Saat kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh. Kegagalan mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh. Bawa hatimu, bawa hidupmu, bawa seluruh pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan itu begitu mengasihimu. Rendahkan hatimu. Sekalipun kamu harus tekuk lutut, sekalipun kamu harus menangis di hadapan Tuhan, menangis. Jangan pernah sombongkan dirimu. Udah gagal gak mau datang di hadapan Tuhan. Nah, siapakah kamu? Kamu itu manusia loh. Kamu itu udah berbuat salah. Masihkah kamu bertahan dalam kesombonganmu? Untuk itu, kamu harus merendahkan diri. Kalau kamu mau hidupmu maju, kamu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Poin yang kedua yaitu memperbaiki kesalahan. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atas namanya
Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Setelah kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, perbaiki kesalahan yang ada. Perbaiki kesalahan yang pernah kamu lakukan. Mungkin di hari-hari yang lalu kamu pernah ingkar janji sama Tuhan. Aku mau membaca firman Tuhan, padahal kamu tunda-tunda. Aku nanti mau berdoa, berikan waktu untuk Tuhan, padahal kamu gak mau melakukannya. Kamu melakukan kesalahan. Berubah dan memperbaiki karakter dan kebiasaan kita yang salah, yang menyebabkan kita gagal, yaitu dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Di saat kamu mau memperbaiki kesalahanmu, mari berdoa, baca firman Tuhan. Komitmen dalam membaca firman Tuhan, komitmen kamu datang di hadapan Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu gak ada gunanya. Kalau kamu mau maju, maju terus. Jangan sebentar maju, sebentar lagi mundur. Sebentar maju, sebentar lagi mundur. Emang Krisdayanti maju mundur? Gak ya? Jadi Tuhan mau kamu itu harus tetap maju. Tuhan mau kamu perbaiki kesalahanmu yang lalu. Jangan terlalu kamu memberi waktu untuk dunia. Mungkin dari hari yang lalu kamu terlalu memberi dirimu untuk menyenangkan dunia, berfoya-foya dengan dunia. Perbaiki kesalahanmu, saudara. Kalau kamu mau bangkit di hadapan Tuhan, perbaiki kesalahan yang ada pada dirimu. Tuhan gak mau kamu itu suam-suam kuku. Tuhan gak mau kamu itu bermain-main di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu mari perbaiki kesalahan yang ada. Sadar diri, bawa dirimu, rendahkan dirimu, dan perbaiki kesalahanmu. Nah, poin yang ketiga yaitu berjalan maju. Bangkit dari kegagalan, yaitu poin yang ketiga, berjalan maju. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 dikatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Poin yang ketiga yaitu berjalan maju. Masa lalumu bisa suram, masa lalumu bisa menderita, tapi ingat, saat kamu benar-benar datang di hadapan Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan semuanya. Duka bisa diubahkan menjadi sukacita ya saudara, amin. Tuhan mau kamu harus bangkit. Tuhan mau kamu berjalan maju. Jangan lihat kiri kananmu, jangan pandang ke belakang, jangan pandang masa lalumu. Lupakan masa lalumu, yang kamu kejar adalah masa depanmu. Berjalan terus bersama Tuhan. Jangan tergoda kembali ke belakang dengan segala kebiasaan dan kesalahan kita yang sama. Jikalau kamu sudah berkomitmen ingin maju di hadapan Tuhan, jangan lihat ke belakang. Tapi kamu bisa memperbaiki masa lalu dengan yang kamu lakukan sekarang, yaitu bangkit dari kegagalan, datang dan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, perbaiki kesalahan yang ada, komitmen di dalam Tuhan, berjalan maju di hadapan Tuhan. Serahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kamu itu manusia biasa, kita itu manusia biasa, ciptaan Tuhan. Suka-sukanya Tuhan untuk kita, saudaraku. Untuk itu jangan pernah sungkan. Kamu itu gak ada apa-apanya. Kalau kamu gak bangkit dari kegagalanmu, kamu akan terus di bawah dan gak akan pernah naik. Kalau kamu gak sadar diri siapa dirimu, kamu akan begitu-begitu aja, setia-setia aja. Kayak gitu, itu adalah komitmen yang gak ada gunanya. Setia tanpa pembaharuan dalam diri. Tuhan gak mau itu ya saudara. Kalau kamu mau setia di hadapan Tuhan, sadar diri, bangkit bersama Tuhan, tinggalkan kegagalanmu, jauhkan hal-hal yang membuat dirimu itu gagal. Jauhkan hal-hal yang membuat dirimu jauh daripada Tuhan. Mari maju bersama Tuhan. Mari layani Tuhan, saudaraku. Bagi yang mendengarkan firman ini, saya harap semuanya ada perubahan. Kegagalan bisa terjadi, tapi Tuhan mau bangkit. Tuhan mau kamu harus datang di hadapannya, dan Tuhan mau kamu harus memberikan hidupmu
melayaninya, maju terus tahap demi tahap. Tidak mudah, walaupun goncangan ada, tapi ingat, Tuhan bersamamu, maju dan melangkah dan melangkah. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang memang kurang enak didengar, saya minta maaf. Dan pesan saya, mari sama-sama bangkit dari kegagalan. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada harapan di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. God bless.